dapat suami juga kayak seperti nggak sayang saya gitu. Ya itu saya pengen mati aja gitu. Setiap hari saya merasakan rumah tangga seperti neraka ya. Anak saya yang kecil, dia pernah bilang, aku punya papa, tapi nggak seperti punya papa gitu. Sahabat, setiap rumah tangga pasti mendambakan sebuah keadaan yang harmonis. Namun pada kenyataannya, banyak yang harus berjuang melewati badai kehidupan. Ada yang diuji dengan ekonomi, menghadapi konflik dalam keluarganya, atau bahkan bertahan demi anak-anaknya. Di dalam badai yang datang silih berganti, keputusan apa yang harus diambil? Menyerah atau bertahan? Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Perjalanan rumah tangganya tidaklah mudah. Cobaan demi cobaan harus ia lewati. Dan bahkan ia menghadapi ketidakpastian di dalam hidupnya. Apa yang terjadi dengannya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Kami kerja di satu tempat di pasar gitu, karena dia tokonya di depan, saya sini, jadi kami saling kenal. Nah di situ kami udah jadi suka sama suka lah. Pernah kejadian waktu itu biasalah ya, baru berumah tangga laki-laki lah ya. Pas hari itu saya lagi kerja, tiba-tiba bener dia bawa cewek. Saya sebagai perempuan ya nggak terima lah, bagaimana gitu. Akhirnya saya kayak putus asa gitu. Saya nggak terima, jadi saya ributin gitu. Saya kan menikah sama dia karena pengen kasih sayang gitu ya, karena saya dari kecil udah nggak ada yang sayang. Kenapa saya dapat suami juga kayak seperti nggak sayang saya gitu. Akhirnya udah saya putus asa. Ya itu saya pengen mati aja gitu. Ya kan karena merasa nggak disayang. Akhirnya dia lihat saya sudah mabok, hampir mengalami kematian gitu. Terus dia sama kakak saya ada, mereka cepet-cepet tolong saya. Kontrakan saya waktu itu ada gempa, jadi rumah itu rubuh. Pas hari itu juga anak saya yang keempat itu sedang sakit. Jadi saya bawa ke rumah sakit karena kejang-kejang gitu kan, parah sakitnya. Nah dari rumah sakit itu kami nggak bisa lagi pulang ke kontrakan itu. Jadi mau nggak mau kami diungsiin di rumah saudaranya. Dalam waktu 6 bulan kami numpang dulu di rumah saudara dengan bawa anak 5. Terus papanya malah cari kontrakan sendiri, ngekos, tinggal sendiri. Dia tidak berusaha untuk cari rumah untuk kami. Nah di situ kami mulai pisah kan. Akhirnya kami tinggal sama saudara dengan waktu 6 bulan itu. Dengan kondisi keuangan susah. Saya keadaannya juga nggak punya uang sama sekali, kecuali ada buat untuk sehari-hari, karena saya juga pekerjaannya hanya kuli nyuci, bantu-bantu saudara gitu. Kalau untuk sehari-hari ada uangnya buat makan anak. Tapi posisinya saya kan numpang. Jadi udah pisah aja begitu, dia nggak mau cari kontrakan. Jadi aku cari kontrakan untuk anak-anak saya sama saya. Saya ajak dia, tapi maksudnya Papa juga keluarin uang, dengan uang mama nih 20 juta, Papa 5 juta. Saya suruh anak saya ajak, mau nggak Pak gitu. Dia nggak mau, alasannya bilang saya tuh manusia paling bodoh. Nggak punya uang tapi mau sewa rumah semahal itu. Saya bilang, keadaannya, udah 6 bulan loh kita numpang. Masa kita mau numpang terus kan nggak mungkin gitu. Saya yang nggak mau ngomong lagi karena saya udah saking sakitnya hati saya. Saya pendem sendiri tapi
Beruntung saya punya anak baik-baik gitu ya. Ada 2 anak yang waktu itu udah kerja, jadi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saya bisa mengampunin suami karena waktu itu anak saya mau nikah. Jadi anak pertama mau nikah, ya dia harus undang papanya dong menghadiri pernikahan itu. Kan pemberkatan harus ada orang tua kandung. Nah di situ saya 1 minggu itu saya bergumul, bagaimana caranya saya harus mengampuni dia gitu. Saya merasa tuh tidak adil karena dia tuh tidak peduli gitu. Saya harus mengampuni suami saya gitu, bagaimanapun itu dia papanya anak saya gitu. Akhirnya dalam 2 hari menjelang pernikahan, kan saya harus dihadapin ya. Itu benar-benar hati saya kayak nggak punya masalah, Pak. Jadi saya bisa mengampunin gitu. Dengan menjalankan pernikahan itu, acaranya sampai selesai. Kan harus berdua ya. Sampai saya di restoran juga saya sempat bercandain. Saya bilang, gandengan gitu. Setelah saya mengampuni suami saya, sekarang hati saya rasanya lega. Yang tadinya saya badannya sakit-sakit, akhirnya sepertinya lebih nyaman, lebih sehat gitu. Karena saya sudah melepaskan pengampunan. Memang hidup itu tidak gampang, berkeluarga itu tidak gampang. Tapi kalau di dalam Tuhan itu kita harus punya kasih dan mau mengampunin, bahwa kalau suami kita seburuk apapun kita harus mengampuninya. Kalau di dalam firman itu kita harus mengampunin teman hidup kita. Kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Di tengah penderitaan dan cobaan di dalam hidup, ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Tuhan itu setia. Ia mengerti setiap air matamu, mendengar setiap doa, dan ia memegang dan menepati janjinya. Percayalah, dia selalu ada menopang hidup kita. Jika sejauh ini dia sudah membawa kita, maka anugerahnya yang akan menopang seluruh hidup kita. Namun hari ini, jika seperti kisah tadi, engkau merasa sendirian dan bahkan lelah, tidak tahu kemana harus melangkah, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu 24 jam dan mendukung kamu di dalam doa. Kamu tidak sendirian. Lalu bagaimana dengan pernikahan yang penuh dengan pengkhianatan, rasa sakit yang tidak berkesudahan dan membawanya pada titik terendah di dalam hidupnya? Hingga pada akhirnya ia kehilangan harapan dan hampir menyerah dengan hidupnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan sahabat yang satu ini. Sahabat Solusi, hari ini saya akan ngobrol dengan seorang ibu yang akan menceritakan bagaimana Tuhan menyertai dan akhirnya memulihkan rumah tangga yang mungkin secara dunia dilihat sudah pasti hancur. So please welcome Ibu Novidia. Halo Ibu Novi, Shalom, thank you sudah datang ke Solusi hari ini. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan. Sehat ya Ibu ya? Biasa sehat. Puji Tuhan ya. Sebelum kita akan menyelam dalam cerita tentang rumah tangga Ibu Novi dan bagaimana Tuhan memulihkannya, boleh nggak perkenalan sedikit tentang siapa sih Ibu Novi ini sebenarnya? Boleh. Ya, saya namanya Novi dia. Terus sekarang saya punya anak 2, cucu 1. Wow. Aku pengen dengar cerita awalnya kenal dengan suami itu gimana Ibu? Ya, awal saya kenal sama suami waktu itu saya nganter bapak saya ya. Waktu acara 17-an. Oke. 17-an itu ke kelurahan. Nah, pada saat itu suami kerja di gas itu loh, kompor gas gitu. Iya. Nah, di situ saya ketemu dengan dia, ya kenalan, dia minta nomor telepon saya gitu. Akhirnya dia datang, hubungin saya, datang. Ya mulai di situlah saya dekat gitu loh, teman. Terus inten dia datang gitu. Terus akhirnya dia menyatakan suka gitu. Suka sama saya. Akhirnya saya
pacaran, tapi karena kita beda agama, nah itu sebenarnya dari orang tua sama keluarga tuh ditentang gitu loh, nggak boleh. Akhirnya berjalannya waktu, suami saya memberanikan diri gitu untuk ngomong ke bapak saya. Bapak saya kan ABRI, emang agak keras kan. Tapi dia tetap tentang, saya nggak bisa ngerestuin kalian berdua gitu untuk nikah. Saya nggak mau dibohongin. Nah terus akhirnya saya pergi dari rumah. Oke, ya. Ini sudah mulai seru. Tapi ini kualitas-kualitas apa yang mungkin Ibu lihat dari suami Ibu saat itu ya, sehingga maksudnya ternyata walaupun berbeda agama, berbeda kepercayaan, selain dari doa-doa saat itu ya, apa yang Ibu lihat dari suami Ibu waktu itu? Nggak ada ya, mungkin karena cinta itu. Karena cinta itu saya suka, ya akhirnya saya sebenarnya awalnya juga bukan dia yang bawa saya mengenal Tuhan gitu. Itu juga pengen. Waktu itu dia suka ajak juga saya ke gereja gitu kan, waktu masa pacaran. Tapi waktu saya diajak teman ke gereja Mawar Saron situ, saya mulai tersentuh tuh waktu saya ada lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu. Nah di situ sampai pulang pun terngiang terus itu lagu kan. Terus akhirnya saya suka dengar kesaksian-kesaksian, ya itu yang meneguhkan saya gitu. Terus akhirnya saya memberanikan diri menikah. Setelah akhirnya Ibu percaya pada Tuhan Yesus, setelah Kristen Ibu memutuskan untuk menikah. Saat itu berarti setelah kejadian pergi dari rumah ya? Iya. Berapa lama itu setelah pergi dari rumah Ibu? Ya setahunan itu pergi dari rumah. Jadi saya menikah tanpa restu orang tua, karena saya ada wali nikah lah, orang gereja juga gitu, dia berani untuk menikahkan saya. Jadi orang tua nggak tahu. Tahu-taunya pas saya punya anak. Itu setelah berapa tahun menikah? Hampir 2 tahunan. Iya, jadi setahun pergi, terus menikah, hampir 2 tahun punya anak. Iya. Nah, lalu orang tua taunya seperti apa? Jadi waktu itu kakak saya kayak kangen gitu loh sama saya, telepon ke kantor bilang, lagi di rumah sakit, lagi melahirkan. Kaget dong. Tiba-tiba melahirkan. Oh iya, tiba-tiba kok melahirkan. Nikah juga nggak tahu, tentunya melahirkan kan. Akhirnya mereka datang ke rumah sakit, terus mereka bilang ya udah datang aja ke bapak gitu. Udah akhirnya saya datang sama suami. Saat itu memang shock ya, bapak saya agak memang marah. Cuma kita di situ minta maaf. Akhirnya dia bilang kalau memang itu keputusan kamu, ya udah saya jalanin gitu, saya dengan sungguh-sungguh saya terima. Tetapi ternyata pernikahan tidak seperti yang dibayangkan. Ya, seperti itu. Ada cobaan-cobaan dan masalah yang harus dilewati. Betul. Tidak pernah mengkonfrontasi pacar waktu itu ya? Kok kamu ada wanita lain gitu? Nggak tahu ya. nggak sampai ke situ sih saya. Nggak pernah tanya gitu, nggak pernah ya? Enggak. Dan pada akhirnya waktu menikah pun ketahuan bahwa ada wanita lain. Iya. Sewaktu anak berulang tahun, anak pertama ya? Awal saya taunya di situ. Taunya dari mana ya? Pas acara itu dia pergi terus kalau nggak salah sampai nginep gitu loh, nggak pulang. Terus ya itu mulai ketahuan lah. Karena saya setiap dia pacaran sama siapapun, saya tuh dikasih tahu sama Tuhan gitu loh. Nah, lewat jalan apa itu Ibu kasih tahu? Saya doa. Saya pada saat itu saya nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa karena saya nggak punya komunitas, saya nggak pernah gereja. Saya mikir, punya suami udah maksudnya bawa saya mengenal Yesus, tapi nggak bawa saya ke Yesus gitu loh. Nggak dibawa bertumbuh seperti itu ya. Akhirnya ya sibuk sendiri. Saya tuh mencari Tuhan, tapi
saya berlutut di hadapan Tuhan. Jadi selalu saya nangis, setiap hari saya doa gitu. Dan setiap itu Tuhan kasih tahu. Kadang kalau misalnya, oh ini suami kamu di mana gitu, lagi di puncak, suami kamu lagi sama si cewek yang ini, suami kamu sama ini, sampai suami saya tuh bilang saya tuh detektif Conan, karena setiap dia pacaran tuh saya tahu gitu sama siapanya tuh saya tahu. Dengan jelas taunya Ibu? Iya. Wow. Saya nggak tahu kalau ya Tuhan tuh selalu kasih tahu saya gitu, selalu menguatkan saya. Saya bersyukur ya, maksudnya kenal Tuhan ya sampai segitunya gitu. Oke. Ketika pertama kali mengetahui bahwa suami selingkuh waktu ulang tahun anak itu, apa yang Ibu lakukan pertama? Saya selalu tanya, cuma ya dia nggak, awalnya memang dia nggak ngaku. Tapi setiap dia ngaku, lo mau apa gitu, dia nantangin gitu, lo mau apa, lo mau cerai gitu. Dia selalu belain, malah justru belain pacarnya gitu loh. Kira-kira berapa lama itu terjadi? Maksudnya berapa kali Ibu menangkap basah atau mengetahui bahwa suami Sering berselingkuh? kali. Sering banget ya? Makanya saya 20 tahunan lebih lah saya mengalami seperti itu. Oke. Gitu. Kadang saya nggak, karena saya juga kalau mau ngomong sama keluarga, saya pasti kan akan dibego-begoin gitu loh. Salah sendiri. Iya, salah sendiri. Kenapa? Jadi saya tuh nggak pernah ngomong kejelekan suami ke keluarga, ke orang tua, apalagi. Makanya di depan bapak saya, keluarga saya tuh dia baik gitu. Ya, oke. Jadi keluarga pun taunya baik-baik saja. Iya. Seperti itu. Nah, itu kan suatu hal yang berat ya, apalagi dijalani sangat lama, berkali-kali mengetahui bahwa suami selingkuh. Momen terberat apa yang Ibu rasakan hari itu? Titik mana yang menjadi momen terberat? Iya, setiap hari saya merasakan rumah tangga seperti neraka ya. Jadi setiap hari itu berantem, setiap hari dia pulang. Kadang nggak pulang dia gitu kan. Saya udah di titik nggak kuat gitu. Saya pernah sampai mau bunuh diri. Saya sampai mau bunuh diri. Ya udahlah, udahin. Cuma saya mikir anak-anak kan. Saya mikir anak-anak, kalaupun saya cerai kasihan anak-anak. Dan lagi juga kan di Kristen ini kan kita nggak boleh gitu loh. Satu untuk selamanya. Jadi saya berusaha mempertahankan. Cuma satu titik saya sudah nggak kuat. Saya jatuh akhirnya. Saya jatuh juga dalam perzinahan, dalam sama selingkuh juga. Jadi waktu itu saya mulai selingkuhnya pas suami saya dia izin ke Bali. Dia bilang ya udah deh, Papa ke Bali gitu kan, untuk cari kerja. Terus saya pikir ya udah lo pergi, mendingan pergi gitu, biar saya tuh nggak ngelihat dia selingkuh gitu. Intinya seperti itu kan. Ya di Bali pun bukannya bertambah baik, tapi malah semakin hancur gitu. Semakin hancur dan kita juga udah jarang komunikasi. Nah terus akhirnya ya itu saya jatuh dalam perselingkuhan karena ada orang yang hadir gitu, yang lebih memperhatikan, yang bisa menyayangi gitu. Akhirnya ya itu saya jatuh. Dan dia asik sendiri, saya juga asik sendiri gitu loh. Itu malah semakin hancur rumah tangga. Jadi suami juga nggak kasih nafkah sampai bertahun-tahun itu. Dia itu hampir 5 tahun lah. Di Bali itu? Iya. Apakah perselingkuhan Ibu juga sepanjang itu? Iya. Jadi nggak sampai itulah. Pas dia kembali, dia kan sakit nih dari Bali, dia pulang karena sakit. Ya di situ saya sih udah menjauh lah ya, jauhin dia dari perselingkuhan itu. Oke. Nah, apa yang akhirnya bisa membuat Ibu melepas dari perselingkuhan tersebut? Ya saya ingat anak sih. Oke. Pada saat itu, maksudnya terus suami juga udah kembali gitu. Sebenarnya waktu pas suami kembali pun untuk datang minta maaf, saya juga belum percaya.
pada saat itu. Karena dia kayak obat kumat gitu. Jadi Ya, maksudnya berkali-kali seperti iya, itu. Iya, karena sering kali. Gitu. Jadi berpikirnya karena sakit aja nih makanya tobat gitu ya. Betul. Oke, nah setelah itu apa yang terjadi Ibu? Setelah suami pulang, Ibu menjauh dari selingkuhan Ibu. Iya. Apa yang terjadi? Suami pas dia pulang, dia minta maaf dan saya mau menerima, terus anak-anak juga mau menerima kembali dengan keadaan ya apa adanya gitu. Oh, jadi anak-anak juga tahu sebenarnya? Tahu. Pernah nggak anak-anak mengungkapkan kekecewaannya? Maksudnya, Papa kenapa begini sih? Anak saya yang kecil, dia pernah bilang, aku punya papa, tapi nggak seperti punya papa. Wow. Gitu. Terus apa yang Ibu jawab dan jelaskan kepada dia? Kadang saya juga bilang, biar gimana itu papa kamu. Dan saya meskipun sering disakitin, sering dia selingkuh gitu, tapi saya tugas sebagai istri, saya tetap melayani dia gitu loh. Sampai suatu saat saya pernah juga kena penyakit gitu loh. Penyakit karena suami sering sama perempuan. Berganti-ganti. Saya pernah kena sakit juga. Terus tapi saya bilang sama Tuhan emang ini suami saya, jodoh saya gitu. Saya harus mendoakan dia, saya penolong gitu kan. Saya harus bisa menerima dia apa adanya. Dan saya setiap dia melakukan menyakiti saya berusaha memaafkan gitu, mengampuni. Sedangkan kan saya harus memaafkan, ya harus punya hati seluas samudra. Karena saya nggak, intinya gini, saya nggak mau kalah gitu loh. Lo selingkuhan gitu kan, dia cuma selingkuhan, saya istri sah gitu. Saya nggak mau kalah. Maksudnya membiarkan rumah tangga saya hancur untuk saya serahin ke wanita itu, saya nggak mau. Saya tetap bersikukuh, saya istrinya. Ini suami saya. Ini suami saya. Tuhan udah kasih ke saya gitu. Iya, oke. Jadi hari itu suami meminta maaf, Ibu memaafkan, anak-anak memaafkan dan menerima. Iya. Itu kan berat ya Bu? Berat. Apalagi Ibu bilang harus punya hati seluas samudra. Iya. Apa yang bisa membuat Ibu memaafkan hari itu? Itulah ada kasih Tuhan. Wow. Saya. Jadi Tuhan yang memampukan saya. Awalnya ya agak berat, tapi saya yakin semua campur tangan Tuhan. Sampai saat ini sungguh luar biasa. Rumah tangga saya pulih, suami saya pulih. Kan dia kan pulang. Dia pulang dengan membawa penyakit. Dia pulang dengan membawa penyakit. Nggak ada kerjaan. Ninggalin utang. Tapi semua Tuhan tutup semua. Baik hutang, terus kerjaan, Tuhan kasih. Sekarang puji Tuhan rumah tangga diberkati. Dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Tapi saya tahu di Kristen itu nggak ada perceraian. Oke. Lalu setelah pemulihan ya, suami minta maaf, Ibu menerima dan memaafkan. Apakah ternyata sesuai yang Ibu bayangkan, tobat kumat aja? Enggak. Beneran saat itu? Saya melihat suami begitu luar biasa. Jadi waktu dia benar-benar datang untuk bertobat, dia tuh mendekatkan diri ke Tuhan. Pagi-pagi dia doa, saya masih tidur, anak-anak masih tidur, dia datang ke Tuhan. Dia berdoa, dia baca firman, dia ikutin tuh membangun rohani, rohani. Saat teduh gitu Ibu ya? Saat teduh dia lakuin, terus kita cari dia yang cari, kita kan ada namanya komunitas sel gitu. Awalnya juga kita cari gereja kan, dari gereja ada temennya bawa kita ke gereja,
Terus di situ gereja ada komunitas gitu. Akhirnya dia cari komunitas. Akhirnya kita bertumbuh di situ. Bersyukur Tuhan tuh yang nuntun gitu loh. Iya. Jalan mesti kesini itu Tuhan luar biasa. Sahabat, jika kamu merasa bahwa rumah tanggamu berantakan, diambang kehancuran dan membutuhkan pemulihan, mari kita baca sama-sama firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau selama ini kamu menghadapi konflik, mengandalkan kekuatanmu, dan mengandalkan ego dan emosimu, hari ini mari ubah cara pandangmu. Kamu adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Berarti cara kamu menghadapi konflik juga harus dengan lensa yang baru. Kamu menerima pasanganmu sebagaimana Kristus telah menerima kamu. Kamu mengasihi pasanganmu sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu. Dan bahkan kamu bisa mengampuni pasanganmu sebagaimana Kristus sudah mengampuni kamu. Dan buat kamu yang selama ini mungkin merasa bahwa pasanganmu tidak cukup, kamu mencari kepuasan dengan berselingkuh, itu berarti Kristus tidak cukup bagi kamu. Tetapi jika kamu ingat bahwa Kristus cukup bagimu, maka kamu juga akan cukup dan puas dengan pasanganmu. Mari sama-sama bertobat. Saya undang kita semua untuk sama-sama berdoa. Bapa di surga, hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Itu berarti cara kami menghadapi konflik rumah tangga juga berubah. Kami bisa mengampuni pasangan kami karena kami sudah lebih dulu diampuni di dalam Kristus. Ampuni setiap kami kalau kami tidak merasa puas dengan pasangan kami, tidak merasa cukup dengan pasangan kami. Ingatkan bahwa hanya Kristus yang bisa memuaskan kami. Dan Kristus cukup bagi kami. Hal itu akan membuat kami juga merasa cukup dan puas dengan pasangan kami. Kami percaya ada pemulihan rumah tangga, pemulihan keluarga di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan keluarga kami dan rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan yang baik. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jika hari ini kamu merasa kecewa dan susah untuk mengampuni pasanganmu, susah untuk menerima dan mengasihinya, atau bahkan kamu yang hari ini tidak merasa puas dengan pasanganmu dan memilih untuk berselingkuh dan kamu rindu untuk bertobat, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, memberikan konseling dan bahkan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk mengambil langkah ini karena saya percaya satu langkah kecil akan mengubah rumah tanggamu dan keluargamu selama-lamanya. Kami tunggu ya. Sudah banyak rumah tangga dan keluarga yang dipulihkan melalui tayangan ini. Dan jika kamu rindu tayangan ini lebih lagi memberkati banyak keluarga dan rumah tangga, kamu bisa mendukungnya dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya setiap kontribusimu akan memberkati banyak keluarga dan rumah tangga yang membutuhkan pemulihan dan kasih Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.